Yo guys, kalau seandainya teman-teman lagi ngelirik iPhone 17 tapi sayang budget kalian tuh baru nyampe 50%-nya, mendingan teman-teman ngelirik smartphone yang ada di tangan gua sekarang, yaitu iPhone 17 versi 128GB. Tapi bohong. Yes, jadi ini adalah iPhone 16 yang harganya tuh sekarang udah seksi banget di tahun 2026 nih. Harga secondnya, kalau gua cek di marketplace online yang versi Inter tuh ada di sekitar 8 jutaan aja. Which is secara harganya menurut gue ini tuh udah tergerus banget nih. Apalagi dengan hadirnya iPhone 17 yang menurut gue OP banget di tahun 2025. Nah, di video kali ini gue mungkin bakal kupas tuntas gimana rasanya pakai iPhone 16 di tahun 2026. Apalagi kebetulan gue udah pakai juga iPhone 17, iPhone Air, dan juga iPhone 17 Pro Max. Jadinya gue bakal ceritain experience gue kira-kira worth it gak sih buat beli iPhone 16 di tahun 2026. Tapi sebelum video ini mulai, gue pengen kasih tahu dulu kalau iPhone yang gue beli ini adalah versi internasional LLA yang SIM lock, dan ini tuh udah dipasangin eSIM tanam. Jadinya mungkin aja video ini tuh bisa jadi pedoman buat teman-teman yang mungkin lagi ngelirik iPhone 16 X Inter yang versi LLA nih guys. Makanya pastiin buat teman-teman yang lagi ngelirik iPhone 16 di tahun baru ini bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama lagi, ini adalah pembahasan dari iPhone 16 di tahun 2026 dan langsung aja check this out. Alright, kita mungkin masuk dulu ke alasan pertama kenapa iPhone 16 ini tuh worth it banget nih, yaitu ngomongin soal desainnya. Yes, di sini kalau kita ngomongin secara desain, mungkin langsung aja aku bilang kalau iPhone 16 itu tuh bener-bener plek-ketiplek secara desain sama iPhone 17. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat perbedaannya ya antara iPhone 16 dan juga iPhone 17. Ini tuh secara kasat mata kayak nyaris gak ada perbedaannya sama sekali. Dari segi feel, smartphone itu sama-sama compact, desainnya juga sama persis. Bahkan dari segi frame kameranya pun, teman-teman kalau lihat ini tuh kayaknya juga nggak bisa bedain sama sekali. Apalagi yang varian warna hitamnya ini, menurut gua kalau dibandingin sama iPhone 17 yang warna hitam juga, itu tuh kayaknya hampir nggak ada bedanya. Dan mungkin ini bisa jadi keuntungan buat teman-teman yang pakai iPhone 16 nih, karena dikira iPhone yang kalian pakai adalah iPhone generasi terbaru. Yes, hal sebaliknya juga mungkin dirasakan sama teman-teman yang user iPhone 17. Pasti banyak juga dari kalian yang dikira iPhone-nya adalah iPhone 16. Tapi ya memang secara perbedaannya perlu gua akui emang hampir nggak ada beda sama sekali guys. Nah, perbedaan mungkin baru mulai terlihat kalau seandainya kita udah lihat desain layar dari si iPhone 16 ini. Dimana secara desainnya mungkin sedikit terlihat ya, kalau iPhone 16 punya bezel yang sedikit lebih tebal ketimbang sama desainnya iPhone 17. Yes, terus perbedaannya nggak sampai situ aja, dari segi panelnya pun ini juga beda jauh. iPhone 16 masih pakai panel 6,1 inci OLED dengan resolusi Full HD plus 60Hz. Yang mana ini tuh jadi salah satu alasan kenapa harga dari iPhone 16 ini tuh bener-bener ngedrop banget guys. Ya, memang perlu gua akui di sini layar 120Hz dari iPhone 17 ini tuh benar-benar ngubah pandangan dari iPhone regular series. Tapi ya sebenarnya kalau menurut gua pribadi dipakai di tahun 2026 ini rasanya tuh masih fine-fine aja guys. Kayak contohnya nih, teman-teman pengen pakai buat nonton ataupun streaming film, ini tuh layarnya menurut gua masih bagus banget seperti layarnya smartphone flagship. Terus kalau seandainya teman-teman pengen pakai scrolling di sosmed ataupun untuk navigasi, ini tuh menurut gua rasanya masih fine-fine aja guys, gak ada kendala sama sekali. Terus yang gue suka dari iPhone 16 ini, dari segi speakernya pun juga menurut gua ini tuh cakep banget. Yang mana dual stereo speakernya ini tuh menurut gua suaranya kelihatan bulat, clear, dan juga bassnya tuh lumayan berasa nih guys. Well, kalau ngomongin dari segi speakernya sih, kecuali iPhone Air, menurut gua iPhone 15 ke atas tuh speakernya udah bagus banget. Dan menurut gua perbedaan harga yang ada di 30-50% dari iPhone 17 itu menurut gua still a good deal guys. Buat teman-teman untuk memilih iPhone 16, apalagi buat teman-teman yang lagi hemat di tahun 2026.
terus kita berlanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngomongin soal dapur pacu, performance, dan juga experience sepanjang gue pakai si iPhone 16 ini. Di sini mungkin untuk ngebuka sektor ini kita bakal spill dulu untuk dapur pacunya ya. Di sini iPhone 16 itu dibekali sama chipset Apple A18 dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Yang mana secara sistem operasi di tahun 2026 ini tuh udah pakai versi iOS 26 terbaru nih guys. Tapi ya memang balik lagi di sini untuk storage-nya ini tuh cuma 128GB aja. Yang mana meskipun secara performanya ini tuh udah kenceng banget, tapi storage-nya tuh menurut gua kayak terlalu ngepas aja gitu buat teman-teman pakai di tahun 2026. Well, memang decision ini tuh nggak mudah karena 256GB gamenya tuh udah lumayan jauh. Tapi ya sebenarnya kalau buat kalian yang nggak banyak gaming atau nggak banyak simpen video, menurut gua iPhone 16 itu masih worth it banget kok buat teman-teman beli yang varian 128GB-nya. Nah, terus mungkin karena varian yang gue beli ini adalah varian SIM lock, jadinya untuk setting-setting kartu itu tuh agak sedikit ribet. Tapi ya balik lagi kalau teman-teman beli iPhone 16 ini yang versi Inter, ya siap-siap aja deh buat terus langganan 3 bulanan tembak email supaya sinyalnya tuh bisa tetap kepake. Cuman ya sisanya sih aman-aman aja, bahkan iPhone 16 ini tuh softwarenya udah sempet gue upgrade dari iOS 18 ke iOS 26. Dan so far gue nggak ada kendala sama dukungan si RSIM-nya ini guys. Tetap bisa support dan tetap bisa dipakein kartu selayaknya smartphone pada umumnya. Tapi ya balik lagi buat teman-teman yang emang budgetnya mepet dan pengen belinya iPhone yang SU atau yang versi Inter itu nggak masalah asalkan teman-teman pelajarin dulu gimana caranya untuk aktifin RSIM dan juga setting-settingnya. Soalnya ya pada awalnya gue sempet terjebak juga guys. Dan akhirnya gue nonton salah satu video teman gue yang linknya tuh udah gue taruh di kolom deskripsi. Nah terus balik lagi ke iPhone 16 ini di tahun 2026 menurut gue secara pemakaiannya tuh ya so far aman-aman aja, dipakai sosmedan lancar, gak ada masalah sama sekali. Meskipun ya balik lagi guys, gue yang terbiasa sama smartphone dengan layar 120Hz, pas pakai iPhone 16 ini tuh rasanya kayak agak sedikit janggal aja gitu. Cuman ya balik lagi kalau teman-teman dulunya adalah user iPhone XR, iPhone 11 atau bahkan iPhone 12, menurut gua pakai iPhone 16 di tahun 2026 ini it's still a big upgrade lah. Ketimbang teman-teman pakai iPhone yang udah jadul. Well, jujur aja kalau kita ngomongin dari segi kecepatannya, ini tuh dibandingin sama iPhone 17 sekalipun, menurut gua iPhone 16 ini tuh masih bisa banget buat compete. Bahkan ya kalau teman-teman pengen pakai iPhone 16 ini untuk kebutuhan gaming, menurut gua performanya pun juga masih kenceng-kenceng aja guys. Meskipun semua game tuh dilimitasi di 60 FPS aja. Kayak contohnya untuk main game-game ringan kayak Mobile Legends, ini tuh mentoknya cuma di 60 FPS aja. Dan di sini tuh berbeda banget sama smartphone mid-range di tahun 2025 atau 2026 guys, yang mostly udah bisa dimainin di frame rate 120 FPS. Cuman ya balik lagi performa dari iPhone 16 ini tuh lancar banget, even untuk main Genshin Impact di highest 60 FPS pun ini juga masih lancar tanpa ada kendala sama sekali. Dan dari segi suhunya pun ya menurut gue sebenarnya ini juga cukup aman guys, nggak yang overheat banget tapi bisa dibilang juga nggak yang adem-adem amat. Jadinya ya balik lagi kalau kita ngomongin soal performanya, gue tuh bener-bener no complaint sama performance yang ditawarkan sama iPhone 16 ini. Dan sebenarnya dengan harga secondnya yang terlampau jauh banget sama iPhone 17 baru, itu tuh menurut gua adalah celah yang pas banget nih guys buat teman-teman untuk mantepin diri untuk minang iPhone 16 ini ketimbang sama iPhone 17. Nah, terus lanjut ngomongin soal baterainya. Di sini iPhone 16 dibekali sama baterai berukuran 3561 mAh. Yang mana baterainya ini tuh menurut gua masih oke banget buat teman-teman pakai di tahun 2026 nih guys. Ya memang secara battery health-nya HP gua ini tuh masih di angka 100% dan cycle count-nya pun juga masih sedikit banget. Dan dengan baterai segini gue tuh masih aman banget buat pakai iPhone 16 ini dengan pemakaian 1 harian penuh guys. Dengan SOT di angka 6-7 jam which is udah oke banget untuk ukuran iPhone di tahun 2026. Ini secara baterainya pun juga masih jauh lebih awet ketimbang sama iPhone Air yang kemarin baru aja gue beli. Cuman memang tuh speed chargingnya di sini masih di bawah iPhone generasi terbaru nih guys. Which is cuma mentok di 27 watt aja yang bisa ngecas smartphone ini dari 0 ke 100 dalam waktu 1 jam 35 menit. Nah terus lanjut ke aspek berikutnya yang paling gue suka dari iPhone 16 ini adalah ngomongin soal kameranya.
Di sini nampaknya secara harganya kamera dari iPhone 16 ini tuh kayaknya seksi banget ya guys. Dari segi setupnya sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat di layar berikut di mana iPhone 16 dibekali sama kamera 48 megapiksel dan juga kamera ultrawide 12 megapiksel. Yang mana untuk kamera depannya sendiri ini juga sama kayak kamera ultrawide-nya guys, yaitu pakai resolusi 12 megapiksel juga. Untuk hasil fotonya sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat beberapa sampel foto yang udah gue jepret di layar berikut. Di sini dari sampel fotonya aja gue bisa langsung bilang sih kalau iPhone 16 ini tuh worth it banget buat teman-teman beli di harga 8-11 jutaan. Di sini teman-teman bisa lihat dari segi detailnya, HDR, warna, highlight, kontras, dan juga yang lainnya. Ini iPhone tuh kelihatan bagus banget. Yang mana warna yang dihasilin ini tuh tipikal iPhone banget ya. Kelihatan warm tapi looks-nya tuh kelihatan natural gitu. Dari segi color temperature, ini tuh kelihatan konsisten banget baik dari segi kamera ultrawide dan juga kamera utamanya. Meskipun ya kurangnya iPhone 16 ini tuh nggak dibekali sama kamera telefoto aja. Cuman menurut gue sih kalau dipakai untuk foto objek, foto bunga, atau bahkan foto orang, di sini tuh menurut gue iPhone 16 itu bisa banget buat teman-teman andelin. Which is yang gue suka dari hasil fotonya adalah dari segi skin tone-nya nih guys, yang kelihatan akurat banget dan nyaris mirip kayak kondisi aslinya. Dari segi detailnya pun juga masih sangat comparable kalau kita bandingin sama iPhone generasi terbaru. Begitu juga di kamera depannya nih guys, meskipun nggak ada fitur center stage kayak di iPhone 17 series, tapi menurut gue hasil foto itu masih tetap tajam dan punya angle yang masih cukup lebar. Nah, terus lanjut ke skenario berikutnya, yaitu di kondisi low light. Gue juga jujur cukup suka sama hasil foto dari si iPhone 16 ini. Yang mana dari segi detailnya, HDR, warna, dan juga yang lainnya, ini tuh masih kelihatan oke banget guys, tanpa mengubah kondisi suasana malam seperti kondisi aslinya. Cuman memang karena kamera ultrawide-nya sensornya tuh masih kecil, jadinya memang hasil foto itu agak noisy gitu. Tapi kalau untuk kamera utamanya sih menurut gue masih oke banget lah. Even untuk foto orang sekalipun dari segi detail sama skin tone-nya menurut gue itu tuh masih cukup akurat. Nah, terus gak cuman sektor fotonya, tapi sektor videografinya pun menurut gue juga bikin iPhone 16 ini jadi super worth it buat teman-teman beli. Yang mana teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat sampel videonya nih guys. Di sini gue record di resolusi 4K 60 fps dan teman-teman bisa lihat sendiri kalau iPhone 16 ini tuh punya stabilisasi yang bagus banget dan juga detail video yang super tajam. Jujur aja beberapa kali pun gue juga sempat pakai iPhone 16 ini untuk ngambil beberapa footage HP. Dan jujur gue tuh puas banget sama hasilnya guys. Begitu juga sama kamera depannya yang bisa record 4K 60 fps juga, yang hasilnya bisa aja langsung teman-teman simak di cuplikan berikut ini. So guys, ini sampel recording dari kamera depannya iPhone 16 ya. Dan ini gue record di resolusi mentoknya yaitu di 4K 60 fps. Jadi kira-kira kurang lebih kayak gini untuk hasil rekaman videonya. Dan ya, menurut teman-teman gimana nih overall untuk stabilisasinya, HDR, dan juga overall untuk recording audionya. Teman-teman bisa nanya sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasil perekaman video kamera depannya. Thank you. Oke, terus kita berlanjut ke aspek yang terakhir, yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari si iPhone 16 ini. Tadi di awal mungkin gue udah sempat spill sedikit soal harga dari si iPhone 16 ini ya guys. Yaitu dijual mulai dari 8 jutaan untuk yang versi Inter XLLE. Sedangkan kalau teman-teman cari yang versi bea cukai ataupun yang versi iBox, smartphone itu dijual dengan harga mulai dari 11 jutaan rupiah guys. Jujur kalau untuk harga barunya sih gue kurang rekomendasiin ya buat teman-teman beli karena harganya udah mepet banget sama iPhone 17. Tapi kalau seandainya yang secondnya sih menurut gue worth it banget buat teman-teman beli ya. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli, bisa langsung aja cek tag produk yang udah gue taruh di bawah sini. Jujur aja menurut gue iPhone 16 ini tuh masih menawarkan performa yang buas banget, kenceng dan juga hampir mirip kayak iPhone 17 series. Meskipun ya kalau kita ngomongin soal kekurangan dari iPhone 16 ini mungkin ya menurut gue cuma satu aja, yaitu layarnya yang masih 60 Hz.
Sisanya menurut gue udah oke banget, kayak contohnya dari IP rating, iPhone itu udah punya IP68, meskipun kalau teman-teman beli second, gue nggak rekomendasiin buat cemplungin ke air. Terus iPhone ini adalah iPhone paling murah yang udah support sama fitur Apple Intelligence, meskipun di tahun ini gue yakin fungsinya juga masih useless. Jadinya palingan segitu dulu aja pembahasan kita tentang iPhone 16 di awal tahun 2026 ini. Sebelumnya gue pengen ucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga tahun ini semua cita-cita kalian bisa tercapai dan bisa sehat selalu dan tetap nonton channel ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka dan ngerasa kebantu sama video ini, bisa bantu gue untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Happy New Year!